tenaga kerja kita yang lulusan SD, SMP, SMA itu 85%. Jadi hanya 15% tenaga kerja kita yang lulusannya itu di atas SMA, SMK. Ya itulah potret Indonesia. Biasanya the number one issue yang bikin karyawan itu nggak happy adalah upahnya kurang cukup. Yes. Maksudnya kayak gini, maksudnya mau berapapun yang kita kasih, itu selalu jadi isu nomor satu. Apakah udah ada gambaran Pak untuk tahun depan, di tahun 2026, angka UMR-nya berapa gitu? Mungkin teman-teman ada yang udah nunggu-nunggu di sini. Dulu saya magang di 50.000 per hari. Harusnya saya apply sekarang. Saya malah kebalik. Mas Leon punya perusahaan, buka dong lowongan magang. Waduh. Oke, hari ini kita kedatangan Pak Menteri. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Siap. Udah menerima undangan saya. Makasih juga. Ya. Saya pengen bahas tentang duit seperti biasa lah. Tentang dunia kerja, usaha. Soalnya ekonomi kita itu tumbuhnya 5% dan banyak yang tidak merasakan benefit dari pertumbuhan ekonomi ini. Apalagi baru aja beberapa hari terakhir ada berita-berita misalnya supplier pabrik yang menyuplai sepatu ke Nike baru PHK sekian ribu karyawan. Habis itu yang produksi ban Michelin juga ratusan karyawan. Dan sepanjang tahun 2025 ini sekitar 44.000 orang itu udah kena dampak PHK gitu Pak. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lagi melewati sebuah badai atau sesuatu yang sulit, mungkin kita it's okay aja gitu ya, kita sama-sama kita maju. Tapi yang paling mengecewakan itu adalah kalau misalnya ada kesulitan di sini, tapi masih banyak yang korupsi gitu. Nah, jadi saya pengen tanya pendapatnya dari Bapak. Kan Pak Prabowo selalu menekankan anti korupsi. Apakah kita sebagai warga Indonesia itu bisa berharap someday kita tuh bisa Indonesia yang bersih gitu Pak dari case-case corruption gini? Ya, Mas Leon, makasih ya. Tentu kalau saya lihat optimisme harus ada ya. Jadi ini juga saya melihat pengalaman journey selama 1 tahun. Saya melihat bisa. Jadi kunci yang pertama itu memang leadership. Bagaimana leader itu membangun budaya. Kemudian leader juga turun memastikan bahwa semua proses-proses yang berisiko terhadap peluang korupsi itu juga bisa dimitigasi. Makanya kami mencoba melakukan segala macam upaya nih, gitu ya. Dari saya sendiri, saya sadar bahwa saya harus memberikan contoh. Kemudian kita pastikan proses-proses kalau di kementerian itu ada perizinan, itu terdigitalisasi dan seterusnya. Kemudian kita juga harus tegas, gitu ya. Saya sampaikan, saya tidak melihat kasus-kasus sebelum saya, tapi kalau kasusnya terjadi sesudah saya akan copot, gitu ya. Dan memang ini harus segala macam metode, karena kita bicaranya babnya ini adalah kita membangun budaya, which is itu tidak mudah. Bahkan even sesimpel kita taruh manekin tuh di setiap lantai yang berbaju orange, ya, hanya untuk mengingatkan jangan Anda menjadi seperti ini gitu. Itu hanya contoh gitu ya. Kira-kira menurut Bapak butuh berapa tahun? Soalnya kan ini kan bukan cuma ngomongin dari kementerian manapun, tapi across the board lah gitu kan. Banyak sekali yang case-nya di mana-mana. Yang tadi pagi saya baca aja ada yang ada kaitannya sama emas lah, atau ada kaitannya sama apalah gitu. Banyak lah across the board. Kita butuh berapa lama supaya bisa escape dari corruption ini? Lamanya emang agak susah ya waktu ya. Tadi balik lagi ketika tadi tone dari leadernya, kemudian dia memang memberikan contoh, mampu membangun budaya. Tentu perubahan kita mulai ya dari setiap institusi, kemudian terakumulasi menjadi satu gerakan bersama. Saya yakin itu bisa gitu ya. Sebab sering Bapak menemukan ada potensi indikasi korupsi di kementerian Bapak sendiri. Jadi gini, korupsi itu ada sekian macam bentuk nih, Mas. Ya, ada yang memang korupsi APBN. Ya, dia mendapatkan kontrak sekian, kemudian yang sebagian dari situ masuk kantong. Semakin kesini itu semakin susah, gitu ya, karena di instrumen kita punya satuan pengawas internal, kemudian kita juga punya audit BPK, ya, yang kemudian kalau itu terkait dengan pengadaan barang terlihat dan seterusnya, itu semakin susah, begitu ya.
Yang sulit di kita, termasuk di kami itu adalah perizinan. Jadi bentuknya gratifikasi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kasus yang kami alami itu kan sebenarnya panjang ya sebelum saya diamanahkan di menteri ini sebenarnya gratifikasi. Jadi izin terkait dengan tenaga kerja asing, ya kemudian agar mempercepat atau ada tanda terima kasih sekian. Nah inilah yang kemudian solusinya cuma satu, digitalisasi gitu nanti. Ya. Digitalisasi ya. Ya. Apakah kalau misalnya case-case yang seperti itu biasanya udah kecium dari jarak jauh Pak? Oh ini kayaknya ada something wrong di sini nih. Atau biasanya kayak gimana sih indikasinya? Kalau kita yang tahu sistem dengan melihat mereview proses bisnis kita tahu. Even ini ada tapi ini kemungkinan juga rentan gitu ya. Jadi disitulah kita lihat ini nggak boleh sistem proses bisnisnya seperti ini. Yang kedua kita harus bangun sistem yang kemudian orang berani untuk speak up. Ya, itu yang whistleblower system gitu ya. Nah, ini kita harus bangun juga dua-duanya. Iya. Ya. Saya sepakat sih Pak mengenai whistleblower ini. Soalnya gimana caranya soalnya whistleblower misalnya lapor, tapi kan gimana caranya supaya yang lapor itu juga tetap anonim, dijaga juga. Gimana caranya Pak untuk membangun sistem itu? Balik lagi ke leadership. Ya, bagi saya kalau udah bab terkait tentang kita ingin membangun organisasi berintegritas, organisasi yang profesional, kembali ke leadership Mas Leon. Ya, makanya tadi saya cerita ya, leaders harus benar-benar tulus komitmen bahwa ini adalah institusi rumah dia, walaupun konteksnya saya mungkin temporary, tapi saya harus mencintai kementerian ini seperti keluarga saya. Saya harus berpikir ke depan, saya pastikan prosesnya itu dengan manajemen risiko. Saya harus menulis setiap minggu inspirasi untuk membangkitkan semangat mereka. Saya di kantor saya itu harus ada papan tulis, whiteboard, ya, kayaknya satu-satunya menteri saya tuh kayaknya ya, yang kemudian mencoba menstrukturkan ini loh permasalahan kita loh, gitu ya. Soal Bapak ex-konsultan katanya, bawaan konsultan. Ya nggak apa-apa, itu artinya ya saya ingin kalau konteksnya sekarang kami punya institusi, saya diamanahkan di situ ya, saya ingin istilah saya itu marwah ininya bangkit, walaupun itu tidak mudah. Boleh share mungkin satu atau dua contoh aja nggak Pak? Kayak caranya kayak gimana misalnya selain dari digitalisasi untuk mengurangi possible potential corruption itu caranya kayak gimana Pak? Yang sering kemarin terjadi dan ini? Ya digitalisasi satu. Yang kedua coaching. Ya. Jadi kalau kita ambil buku teori-teori manajemen, ketika berada dalam kondisi kompetensinya itu memang lemah, ya kita harus hadir coaching gitu ya. Ya. Nah, yang agak susahnya kan kalau kita punya dua sumbu nih. Ada sumbu kompetensi dan ada sumbu integritas. Ya, kompetensi rendah, asalkan integritasnya bagus, kita bisa coaching. Yang masalah kompetensinya rendah, integritas juga masalah. Itu nggak tahu tuh solusinya seperti apa begitu ya. Nah, coaching jadi oke, ya tadi itu papan tulis. Permasalahannya apa sih begini contohnya, ya. Apa sih yang menjadi key result kita? Apa yang menjadi target kita? Bagaimana ini? Ya, kita menghadirkan ya bagaimana mereka bisa membaca dengan terstruktur, tahu yang key proses itu yang mana. Ya, itulah kita harus bangun semua. Perbedaan pengalaman Bapak dari sebelumnya jadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan swasta dengan yang sekarang, apakah kayak gimana Pak perbedaan? Totally different, ya, culture berbeda, gitu ya. Kemudian orang-orangnya juga ya berbeda gitu ya, orangnya berbeda, dan kemudian juga tuntutan untuk dari eksternal itu juga berbeda, ya berbeda banyak hal gitu ya. Tapi yang satu hal yang menarik, teman-teman di kementerian ini ya karena mereka itu adalah ASN ya, mereka akan cenderung siap untuk kemudian dibawa kemana aja. Ya itu makanya sangat tergantung dari leadersnya, gitu ya. Ini yang kemudian kita lihat, ya namanya itulah birokrat ya. Ya, jadi birokrasi itu tergantung bagaimana kita membentuknya, bagaimana kita mengarahkannya. Ketika dia lihat, oke, top manajemennya, pimpinannya begini, ya sudah, saya ikut. Terlepas dari dulu, gitu ya, dia seperti apa. Ketika berubah lagi, ya dia akan berubah lagi. Ya. Apakah semua orang itu bisa di-coach, Pak?
Saya percaya yes, sebagai seorang yang banyak meneliti terkait dengan SDM, coaching itu sangat penting. Ya. I see. Ya. Kirain ada beberapa yang mungkin kalau misalnya sebelumnya dari tadi kan ada dua tuh misalnya dari segi kapasitas dan juga integritas. Kalau misalnya integritasnya itu kurang pun tetap bisa diajarin untuk menyadari itu. Saya mengatakan iya. Ya. Even kalau kompetensinya kurang kan coaching itu kita mencari ya, dia itu pasnya di mana ya. Integritas juga. Integritas saya melihat tergantung dari lebih dominan itu adalah faktor lingkungan dan faktor budaya. Ya, ketika kita berusaha membuat budaya malu untuk dia menerima gratifikasi, kalaupun ada keinginan, ya sudah. Bahkan kalau kita membangun budaya risk management yang baik, Mas Leon, ya, orang bisa saja dia melakukan kesalahan, tapi kita punya sistem pengendalian internal. Jadi sebelum final, ini kamu ada masalah nih, ada temuan, perbaiki, ya, masih bisa diperbaiki loh, gitu ya. Ya, bahkan ya itu menjadi bagian dari proses, gitu. Ya. Ya. Saya ingin bahas mengenai ini hilangnya jutaan kelas menengah. Soalnya ini udah sampai terpublikasi juga di media asing dari Financial Times. Intinya salah satu isu yang paling berat itu adalah jumlah uang di dompetnya kelas menengah. Soalnya kelas menengah kita itu turun. Yang kita harapkan adalah mereka turun supaya mereka naik kelas gitu kan. Tapi yang terjadi adalah mereka turun, yang naik malah yang rentan miskin gitu. Dari segi derajat gitu. Kalau misalnya yang Bapak lihat masalah utamanya itu di mana, Pak? Panjang ini ya kayaknya ya. Oke, rasanya sih beberapa kajian itu sudah ada. Saya melihat yang pertama faktor dari COVID sendiri, pandemi. Ini kita belum selesai. Kemudian yang kedua, pertumbuhan angkatan kerja, Mas Leon, itu kan sekitar 3,5 juta ya, atau ada yang mengatakan sampai 4 juta angkatan kerja. Kalau sebagian besar mereka terserap di sektor informal, maka kemudian proporsi dari kemudian kelas menengah, which is yang kemudian ya mungkin dengan upah yang relatif lebih rendah ya, maka otomatis juga proporsi yang kelas menengahnya juga akan berkurang. Dan yang ketiga terkait dengan peningkatan upah dari mereka dibandingkan dengan kebutuhan hidup mereka ya. Nah, jadi memang kalau kita amanat konstitusi, dan ini menjadi PR pemerintah, dan saya sadar ini yang salah satu menjadi beban saya. Gitu. Jadi kalau orang bertanya apa sih yang menjadi beban, ya ada amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gitu ya. Itu tugas pemerintah. Gitu ya. Dan ini menjadi sebuah beban, ya. Ini menjadi sebuah tantangan, dan ya inilah yang sekarang ya saya coba lakukan yang terbaik di sini. Gitu. Apakah berarti ini case utamanya apakah salah satu kontributornya dari COVID itu masih ada? Salah satu COVID. Tadi yang kedua pertumbuhan pekerja di sektor informal lebih dari yang formal, dengan asumsi formal itu yang lebih decent ya, lebih layak ya dengan upah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi pertumbuhan dari yang kemudian mereka ya artinya kan kebutuhan mereka naik terus, kemudian upahnya kemudian tidak linear mengikuti itu juga ya. Terus apakah soalnya ini kan katanya masalah yang sangat besar, dan saya juga paham ini pasti lintas kementerian dan faktornya banyak sekali gitu. Tapi apakah kelihatan cara untuk mereverse itu Pak, supaya mereka bisa naik derajatnya? Saya optimis ada dua hal, Mas. Ya, yang pertama itu adalah hilirisasi. Ya, jadi hilirisasi ini sebenarnya harus menjadi sebuah strategi yang kemudian akan menjawab itu, gitu ya. Jadi hilirisasi, dan bahkan Pak Presiden kan menyampaikan hilirisasi itu hilirisasi pertambangan, pertanian, perkebunan ya. Bagaimana saat ini ya ekonomi kita itu kan berbasis sumber daya alam ya, mentah ini, gitu ya. Kemudian dengan hilirisasi value-nya itu bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Ini yang kemudian harus menjadi fokus ya. Dan kita sudah menuju ke sana. Dan yang dilakukan pemerintah kan dengan membentuk Danantara misalnya. Ya, Danantara itu kan sebagai enabler-nya kita untuk hilirisasi kan. Sehingga dengan ada Danantara terjadi konsolidasi aset, sehingga kemudian pemerintah juga bisa melakukan investasi dan seterusnya. Jadi saya optimis. Tahun ini kan baru 2 atau 3 program. Ya, pemerintah akan membangun pabrik terkait dengan nikel baterai terbesar itu kalau nggak salah. Ada yang kedua, yang ketiga. Ya, target
Kalau nggak salah itu ada sekitar 28 itu proyek hilirisasi, Mas Leon. Nah, ini yang menurut saya ini penting. Ketika itu kemudian tumbuh dan kemudian industrinya ya tier 1, tier 2-nya juga akan mengikuti. Inilah harapan saya Indonesia 5 tahun yang akan datang itu seperti itu nanti. Gimana cara kita menanggapi case PHK kalau misalnya kayak gitu Pak? Misalnya kan yang tadi tahun ini 44.000, kalau misalnya tahun itu sampai Agustus tahun 2025. Kalau misalnya tahun 2024 itu 78.000. Apakah itu emang sebuah shifting yang wajar dari yang sebelumnya itu kita misalnya menjadi penyedia tenaga kerja yang kompetitif buat tekstil atau buat ban Michelin gitu misalnya. Itu shifting nanti akan shifting menjadi hilirisasi kah? Mereka akan ke bagian dari misalnya nikel lah, yang the whole A to Z industry gitu jadinya. Iya, ya. Hilirisasi menjadi sebuah mainstreaming. Nah, tapi diskusi-diskusi kami di Menteri itu juga kita harus punya strategi juga untuk mempertahankan sektor-sektor padat karya, karena disinilah Indonesia ini besar, ya kita harus ada pembelaan terkait dengan mereka. Ya, sudah diluncurkan misalnya paket peremajaan mesin, gitu ya. Pemerintah juga berusaha ketika sekarang perang tarif, ya dengan Amerika, pasar Eropa dibuka, gitu ya. Kemudian OECD dan seterusnya itu kan upaya, gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kalau saya mengatakan penguatan industri yang ada saat ini di Indonesia itu tetap harus dilakukan. Ya, kalau faktornya PHK kan ada juga karena impor ilegal, penyelundupan, gitu Mas. Dan memang ini saya mengatakan bahwa butuh waktu ya untuk kita kemudian bisa membereskan ini satu persatu, dan yang memang tantangan yang seperti Mas Rian sampaikan tadi yang sifatnya lintas kementerian ini yang perlu orkestrasi yang lebih efektif lagi lah. Ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin dari segi soalnya kalau misalnya kita ngomongin dari lowongan kerja dan juga kesempatan buat orang naik, itu kan ada dua sisi. Ada dari sisi supply itu maksudnya yang pemberi kerja, dan juga demand yang perlu pekerjaan, itu kan dua sisi. Nah, saya paham kalau misalnya dari Bapak mungkin fokusnya ke sisi pekerja, demand-nya gitu kan. Walaupun dua ini terkait, soalnya misalnya kalau misalnya untuk kita meningkatkan supply pasti ada ketergantungannya juga dengan ease of doing business kayak gimana, apakah mudah buka usaha atau enggak di Indonesia, dan juga birokrasi kita gimana untuk perizinan juga gitu kan. Nah, gimana cara menanggapi itu Pak kalau misalnya untuk kita improve dari segi lowongan kerja, apakah Bapak sering berkomunikasi juga dengan tim yang di seberang gitu, atau di yang teman-teman yang lainnya? Iya. Kalau misalnya contoh ya, dari saya melihat adanya Danantara itu enabler. Ya, jadi kalau bahasa Pak Rosan itu ke saya, Pak Menteri Rosan, Menteri Investasi, kalau dulu ada investor datang ke Indonesia, kita seperti ayo dong begitu ya, memelas gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya kita kemampuan finansial, ada investor datang, kalau you mau invest, saya juga bisa, Indonesia juga akan ikut invest. Jadi kan itu kan memberikan ketenangan kepada investor. Inilah yang kita punya harapan di situ. Data year on year September kemarin kenaikan 13-14% Mas Leon ya. Itu FDI. Dan itu menyerap sekitar 1,95 juta investasi di Indonesia, tenaga kerja di Indonesia. Nah, jadi itu PR yang menurut saya ada kementerian yang memang menggarap itu begitu ya. Kami, kalau saya dalam konteks menumbuhkan hubungan industrial yang harmonis, ya, makanya kami mengelola serikat buruh, serikat pekerja, bukan mengelola lah, kita kemudian mengkoordinasikan, gitu ya. Bagaimana, ayo kita sama-sama tumbuh kesadaran untuk kita membangun bangsa, ada isu-isu yang bisa kami bantu, gitu ya. Karena ada beberapa perusahaan juga yang investasi dari luar, waduh ketidakpastian tinggi nih gitu ya, dan seterusnya, tekanan ya dari serikat buruh, serikat pekerja dan seterusnya, itu pemerintah hadir di situ begitu ya. Nah, ini banyak hal kalau saya melihat begitu ya. Nah, selain tadi lapangan kerja yang sifatnya dari hilirisasi, ease of doing business itu dari investor dengan bisnis yang ada saat ini berkembang seperti apa, tapi jangan lupa juga
Pak Presiden kan punya program prioritas juga. Ya, makan bergizi gratis. Ya, 30.000 SPPG, satu SPPG 50. Jadi 1,5 juta. Ekosistemnya supplier macam-macam 2,4 juta. Itu udah 4 juta sendiri itu kan. Ya, 2,5 tambah 1,5, 2,4 tambah 1,5, ya. Ya, itu udah hampir 4 juta. Kemudian koperasi, kemudian desa nelayan, 1.000 desa nelayan, koperasi 80.000. Kami mensupport itu semua. Dan kita sampaikan Kementerian Ketenagakerjaan dengan modalitas kita punya sekian balai-balai latihan kerja, ya, kami sambut pelatihan pengelola koperasi, pelatihan terkait dengan yang bekerja nanti di SPPG, MBG, makan bergizi gratis. Kemudian Kementerian Kehutanan punya hutan sosial. Kalau itu dioptimalkan itu bisa 1 juta orang untuk bekerja. Nah, kita buat pelatihan untuk petani agroforestry. Tapi memang ini stream yang agak berbeda, Mas Leon. Bukan, ya, kalau tadi kan ini stream yang baru. Tadi kan stream dia bekerja di industri, hilirisasi, FDI. Ya, maka Pak Presiden juga punya alternatif opsi kebangkitan ekonomi berbasis usaha rakyat, gitu ya. Ya, menurut saya ini luar biasa kalau kita jujur ya melihat itu ya. Ya. Kalau misalnya dari sisi pekerja yang biasanya Bapak paling sering temukan, masalah di lapangan itu kayak apa sih Pak yang paling utama? Iya, kita itu luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kami banyak menangani mereka yang lulusan SMK, gitu ya, SMK. Kemudian kita melihat memang ada kompetensi yang kemudian belum memadai, itu sebagian besar. Makanya mereka kita latih di balai-balai kita, gitu ya. Nah, itu pelatihan vokasi namanya. 3 bulan, 6 bulan. Ada pelatihan juru las, itu bisa 4 bulan. Pelatihan dia untuk seorang mekanik 2 bulan. Gitu. Yang kalau kita bicara idealnya harusnya itu sudah selesai lah. Mungkin ya, saat mereka ada di SMK. Tapi kita wajar juga. Zaman COVID 2 tahun, ya itu kan mempengaruhi dampak juga kepada kualitas lulusan kita saat ini. Gitu ya. Nah, itu yang memang menjadi dominan yang kita lihat. Ditambah ada satu hal yang menjadi concern saya itu, Mas Leon, adalah kesiapan tenaga kerja kita untuk menghadapi future. Itu yang saya sebut dengan future skills. Ini juga sepertinya perlu untuk lebih digencarkan lagi di institusi-institusi pendidikan kita, gitu ya. Ya, orang udah bicara AI, orang sudah bicara IT skills, ya. Saya nggak tahu orang bicara kripto diajarkan nggak di kampus begitu ya. Ya, oke deh kalau tidak diajarkan di kampus, apakah kemudian mereka memiliki growth mindset untuk mereka siap belajar sesuatu yang baru? Mereka punya skill untuk entrepreneurial nggak? Yang kemudian siap kalau mereka bekerja, bukan mentalitas untuk ya mencari kerja yang sudah ada. Bahkan sekarang kalau kita lihat terobosan-terobosan Pak Presiden, koperasi, food estate di Merauke, macam-macam. Ya, itu kan perlu campaign dan sosialisasi dukungan dari perguruan tinggi ataupun kemudian ya dari SMA, SMK, mentalitas bahwa no problem, saya siap kok bekerja di Merauke selama itu hitung-hitungan dia ya itu masuk dan seterusnya lah gitu. Iya, soalnya kalau misalnya kita ngomongin mengenai kampus dan juga tadi kan misalnya skill antara apa yang dibutuhkan oleh pekerja versus apa yang diajarkan, itu apakah berarti dari Kementerian Bapak juga sering berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan kah atau? Ada. Jadi dengan Kementerian Dasar Menengah ya, Dikdasmen yang mengelola SMK kita sudah ada MOU. MOU-nya kami siap ya membantu SMK ketika mereka butuh fasilitas laboratorium untuk praktek. Jadi kami itu punya balai yang kami kelola itu 41, Mas Leon. Balai. Dan balai-balai yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu ada sekitar 275. Ya di situ ada bengkelnya gitu ya. Ada yang dimiliki pemerintah daerah ya asetnya beragam lah, ada yang masih bagus, ada ini. Tapi yang kami kelola kita pastikan itu ya cakep lah gitu ya, kalau Mas Leon bisa kunjungan ya. Ada yang luasnya 3 hektar, 4 hektar. Buka ya, di situ ada bengkelnya, ada
pelatihan untuk elektronik, gitu ya, ada kemudian smart farming, ya, ada pelatihan untuk alat berat, macam-macam lah. Nah, itu dengan Kementerian Dasar dan Menengah kita buka, ya, karena kami sadar bahwa kita harus proaktif, ya. Kami nggak bisa nunggu begitu, ya. Nah, dengan Kementerian Dikti Saintek baru kemarin, ya, kita sempat, walaupun pertemuan informal sebelumnya sih sudah berapa kali secara formal, kita bersepakat yang missing di kita itu adalah outlook industri, ya. Di industri ke depan itu 20 tahun lagi kayak apa sih? Gitu ya. Harusnya dari situ turunlah perencanaan tenaga kerja. Dari perencanaan tenaga kerja turunlah perencanaan, ya, program studi mana yang kemudian dimonatorium, mana yang kurang, mana yang ditambahkan. Jadi ada yang agak missing nih, gitu ya. Missing dalam artian satu kesatuan utuh, ya. Tapi saya yakin masing-masing di kampus mereka sudah berusaha mungkin melakukan forecast, ya. Tapi kan tetap kalau parsial tidak lebih baik dari integrated, ya. Ya. Kalau misalnya saya baca dari ini data dari Human Capital Index, kualitas SDM kita itu di bawah negara-negara tetangga kayak misalnya Malaysia, Thailand sama Vietnam. Itu isunya utamanya di mana, Pak? Kalau misalnya itu, apakah dari sisi pendidikannya kah atau kayak gimana? Itu kan banyak faktor, ya. Ya, termasuk salah satunya pendidikan. Ya, tapi saya selalu mengatakan it's kind of not fair kita membandingkan dengan negara, ya, ya kalau besar ya negara besar juga itu satu, begitu ya. Ya, contoh kita sekarang aja, tenaga kerja kita yang lulusan SD, SMP, SMA itu 85%. Ya, jadi hanya 15% tenaga kerja kita yang lulusannya itu di atas SMA, SMK. Ya itulah potret Indonesia, gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah apa yang sudah kita bangun, begitu ya. Nah, saya hadir Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, apa yang bisa kami lakukan? Kami bukan institusi pendidikan yang mengelola, gitu ya. Institusi pendidikan. Kami juga yakin teman-teman di institusi pendidikan juga pasti terus melakukan pembenahan. Yang kita lakukan adalah tadi pelatihan vokasi, gitu ya. Pelatihan vokasi, ada sertifikasi, gitu ya. Saya punya target bisa nggak sampai 1 juta orang, gitu ya. Tapi ketika tantangan terkait dengan anggaran misalnya, gitu ya. Ya sudah, realistisnya berapa sih, begitu ya? 500.000. Ayo 500.000 se-Indonesia kita latih. Dengan latihan bukan 2 jam, pelatihan 2 jam 1 hari, 3 hari, tapi ini pelatihan yang tadi 2 bulan, 3 bulan, sampai mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini salah satu. Ya, ketika mereka kompeten, mereka punya sertifikat, pelatihannya sendiri juga kita ini, Mas Leon, kita perbarui. Ya, dulu punya persepsi kalau di balai itu pelatihannya pelatihan menjahit, gitu ya, pelatihan bikin kue. Nah, sekarang kalau Mas Leon datang ke balai-balai kami itu sudah ada pelatihan terkait dengan IT creative skills, ya, sudah ada pelatihan terkait dengan smart operation. Jadi mengoperasikan ya building dengan gadget, gitu ya. Itu kita latih tuh anak lulusan SMA, SMK. Nah, kita berharap sesudah dia lulus, ya, dia punya skill itu, dia bisa jadi konsultan teknis, ya, kecil-kecilan, atau dia bisa kemudian meningkatkan skillnya sendiri ketika dia basicnya dia sudah dapat, begitu. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai UMR deh, Pak, soalnya kan ini kan sedikit tricky juga gitu. Pasti kalau misalnya naikin UMR itu bagus supaya teman-teman itu sejahtera, tapi di sisi lain kalau misalnya UMR itu ketinggian, yang dari sisi pengusaha bisa jadi tidak kompetitif. Soalnya kita berkompetisi bukannya cuma antara perusahaan A dan perusahaan B di Indonesia, tapi juga perusahaan A, perusahaan B di luar negeri juga, gitu kan. Nah, gimana sih Pak caranya kita menemukan formula yang balance gitu antara kebutuhannya pekerja dan juga competitiveness-nya yang dibutuhkan sama pengusaha? Iya, jadi ini kalau bahasa saya zero sum game, ya. Ya, jadi kalau terlalu tinggi, ya, industrinya jadi terancam. Kalau terlalu rendah juga katanya pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan, gitu ya. Bahkan juga bukan zero, mungkin negatif sum game, ya. Wah, gitu, nggak ada yang menang, pemerintah juga ya luar biasa tersedot untuk kita mengelola ini. Kami melihat solusinya yang harus berangkat satu-satu dulu, Mas Leon. Yang pertama, kalau kita lihat potret
upah minimum, ya, upah minimum itu sebenarnya upah minimum kota kabupaten, kecuali Jakarta berlaku upah minimum provinsi, gitu ya. Disparitas antar kota kabupaten itu nomor satu. Jadi contoh ada sebuah kota X, upahnya itu 5,3 juta, kabupaten sebelahnya 3, sekian. Ini disparitas. Belum lagi yang lain. Jadi kalau grafik itu begini tuh, ya kayak saham kali ya. Nah, solusinya artinya tidak boleh ada satu angka pengali berlaku semua, gitu ya. Sehingga disparitasnya tetap terjadi, jadi hanya naik. Yang kedua, teman-teman industri itu dia lebih mementingkan sebenarnya kepastian. Ini mau kemana nih perginya, gitu ya. Ya, asalkan direncanakan dari awal, dia trust kepada pemerintah, tapi jangan mendadak. Sehingga ada satu kata kunci yang harus kita jawab dulu sebelum upah minimum, yang disebut berapa sih kebutuhan hidup layak. Ya, standar wage of living itu berapa sih, gitu ya. Inilah yang harus kita kejar dulu pertama. Nah, dan kami, alhamdulillah sudah selesai untuk perhitungan KHL. Nah, ini dulu sehingga nanti berapapun kenaikannya itu teman-teman di industri itu kebayang lah, gitu ya. Kalau upah sekarang terlalu jauh, dia sadar bahwa harusnya naik. Jadi disparitas tadi itu akan teratasi. Walaupun KHL antar kota kabupaten ada disparitas, tapi nggak besar, karena itu basisnya adalah pengeluaran real mereka. Nah, teman-teman buruh juga sadar. Ya, kalau upahnya udah terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan, ya sudahlah begitu ya. Artinya dengan hitungan, dengan metodologi yang robust kita lakukan studi ini, inilah yang akan menjadi panduan. Nah, dan saya sangat berharap ini menjadi sesuatu hal yang baru, ya. Kita terus perbaiki. Jadi upah kita hitung dulu kebutuhan hidup layak, baru dari situ kemudian upah itu berapa kenaikan. Dan amanat dari MK sebenarnya juga memberdayakan, ada yang disebut dengan Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi tidak satu angka dari Kementerian Ketenagakerjaan seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu itu memang special case, maksudnya yang ya 6,5%, ada putusan MK dan kita cuma punya waktu 1 bulan, ya, untuk kemudian keluar dengan panduan atau ketetapan upah di tahun 2025 ini. Ya sudah, ya, Pak Presiden menyampaikan, ya, melihat tren kenaikan dari sekian tahun, ya sudah, ya, ini tambah ada COVID, kita ingin meningkatkan daya beli dan seterusnya, muncul angka itu. Nah, tapi kita berharap tahun depan, ya, kita memberikan ruang Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi untuk menentukan kenaikan, tapi rambu-rambunya kami dari Kemenaker yang kemudian kita menetapkannya, gitu ya. Kalau misalnya dari saya, saya pernah merasakan kalau misalnya kita merunning sebuah perusahaan, kan kita suka survei, minta feedback dari karyawan segala macam kan Pak. Biasanya, dan ini bukan cuma di perusahaan saya doang, tapi across the board. Biasanya the number one issue yang bikin karyawan itu nggak happy adalah upahnya kurang cukup. Maksudnya kayak gini, maksudnya mau berapapun yang kita kasih, itu selalu jadi isu nomor 1. Dan itu across the board di semua perusahaan yang saya tahu. Nah, saya nggak kebayang posisinya Bapak satu negara. Ya, makanya tadi Mas Leon, sampai sekarang kita di Indonesia itu belum mengenal standar KHL tadi. Jadi ketika kemudian ini sudah nanti menjadi konsensus, walaupun saya prediksi ini akan berat juga ketika kita sosialisasikan. Ini benar nggak angkanya, gitu ya. Misalnya Jakarta berapa sih? Upah Jakarta sekarang udah 5,6 juta upah minimum. Apakah 5,6 itu upah minimumnya oke apa tidak? Nanti ternyata dari KHL kita ya sedikit di atas itu. Ya inilah ekspektasi, gitu ya. Sehingga orang oke, ini berdasarkan perhitungan, melibatkan teman-teman BPS, gitu ya. Ada yang lain, ya mungkin di Jawa Tengah itu kan masih 2, seterusnya. Ternyata ketika kita hitung memang masih agak jauh nih mungkin, gitu ya. Jadi orang ketika sudah bicara, sudah ada standarnya, gitu ya. Jadi orang juga udah sadar, oh memang segini loh, begitu ya. Kalau sekarang memang ya orang akan mengatakan ya tidak cukup aja begitu ininya, gitu ya. Apakah Bapak
pengalamannya adalah berapapun yang ditetapkan, kalau misalnya di atas pun orang tetap masih bakal bilang nggak cukup ya, nggak akan terus. Iya, tapi kan dengan kita mensosialisasikan, mengedukasi ini loh, pemerintah dan negara lain juga sudah menuju ke sini, sudah memakai malah sebagian ya. Jadi kalau kita bicara upah minimum nih, ya, jadi kita bicara adalah kebutuhan hidup layak. Tapi kalau upah di atasnya Mas Leon, itu istilahnya kita upah berdasarkan produktivitas, itu beda cerita. Makanya itu tergantung nanti bagaimana perusahaan-perusahaan menyusun struktur skala upahnya. Kalau dia sudah bekerja sekian tahun, indeksnya sekian. Ketika dia posisi, jadi kan ada istilahnya pay for person, pendidikannya, pengalamannya, portofolionya, kompetensi. Ada pay for position. Ya, ini masih ilmu dulu saya nih, konsultan dulu ya. Dia posisi mana? Ada pay for performance kan? Kinerja dia berapa gitu ya. Ya kalau ingin upahnya lebih tinggi ya kejarlah posisi karir yang lebih tinggi dan seterusnya. Dan kinerja yang lebih baik mungkin. Nah, mungkin salah satu pertanyaan yang ditanya sama teman-teman itu adalah angka UMR buat tahun 2026. Udah ada gambaran belum sih Pak? Angkanya kira-kira di berapa? Belum. Jadi sesuai amanat MK, jadi kita memberdayakan Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi nanti. Ya, jadi kami keluar dengan panduan dan nanti mereka jadi ada range yang kita berikan. Tapi berapa persisnya tunggu saja tanggal mainnya ya. Oke, belum dikasih bocoran. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin sektor, apakah ada sektor yang prioritas yang pengen didorong sama pemerintah untuk kedepannya gitu? Kalau yang jelas, kalau Pak Presiden kan pangan itu nomor 1, swasembada pangan. Kemudian beliau juga bicara swasembada energi. Ya, hilirisasi. Menurut saya ini sangat clear kok gitu ya. Sangat clear arahnya kemana. Kemudian juga beliau sering sampaikan terkait dengan ya kebutuhan rakyat sendiri itu harus kita penuhi ya. Jadi terkait dengan kendaraan misalnya ya. Jadi beliau mengharapkan kalau bisa Indonesia bisa produksi mobil sendiri, tekstil dan seterusnya. Jadi sangat clear kalau saya melihat basisnya itu yang kalau kita lihat ya sekarang bagaimana pemerintah fokus ya sesuatu yang terkait dengan kebutuhan ya kita sendiri sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kita sempat diskusi mengenai misalnya yang dari SMK masih butuh pelatihan untuk ada gap antara dibutuhkan sama yang memberikan pekerjaan dan juga skill set pekerja. Kira-kira ini ada satu artikel dari BBC, ini bahkan untuk S1 juga, mereka juga merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini saya sedikit bacain title-nya. Title-nya adalah, kalau milih-milih kerja bisa nggak makan, susah cari kerja, lulusan sarjana mengadu nasib jadi pembantu, supir, dan pramukantor. Nah kalau misalnya isu yang di lulusan S1 ini, apakah mirip-mirip dengan yang SMK ada skill gap di situ Pak? Mirip mungkin ada ya. Agak beda. Kalau SMK itu kan realitasnya mereka kan practical skills. Jadi harus ada lab-nya. Nah, tinggal kita cek SMK fasilitas lab-nya memadai atau tidak. Selama COVID seperti apa mitigasinya. Gitu ya. Nah, kalau untuk S1 akan berbeda gitu ya kalau saya lihat ya. Mereka sudah kita lihat juga terbukti lulusan kita juga tidak kalah bersaing gitu ya dengan yang lain. Nah, kami dengan program magang ini sebenarnya menjadi salah satu terobosan Mas Leon ya. Jadi magang pemerintah itu kan kita mentargetkan 100.000 ya. Tujuannya adalah satu, meningkatkan kompetensi ya sesuai dengan real ya. Kita sudah lakukan evaluasi nih di beberapa perusahaan. Alhamdulillah antusiasmenya kemudian testimoninya luar biasa. Bagi saya yang lebih penting itu adalah menyiapkan mereka untuk kerja. Karena tidak hanya technical skills, tapi soft skill-nya. Dan ini testimoni kemarin dari beberapa perusahaan itu. Pak Menteri, saya belajar gimana sih budaya kerja, disiplin, dan seterusnya. Jadi saya dengan program magang ini sangat bersyukur. Ya, dan salah satu gap yang tadi disampaikan ya bisa diatasi. Dan ini kekhasan Indonesia ya. Negara lain nggak punya nih program magang 6 bulan dibayar oleh pemerintah gitu ya dengan target 100.000 itu hampir 10% dari lulusan kita Mas ya, dan ini akan menjadi champion kita lah ke depan nanti.
Ya, ini menarik banget. Ini salah satu program yang saya pernah dengar Pak Menteri Keuangan juga sempat sharing. Kan salah satu program prioritasnya, program magang ini kan Pak. Tadi itu dibiayain oleh negara berarti ya? Yes, exactly. Nah, 6 bulan. Teknisnya gimana tuh Pak? Maksudnya kan pasti kan perusahaan-perusahaan juga pengen apply kayak gitu kan? Iya. Ya kan sama aja kayak mereka mendapatkan karyawan yang dibayar sama negara kalau gitu. Memang. Jadi memang kita rancang begitu. Jadi ini kan paket ekonomi sebenarnya. Paket ekonomi. Ya, ada keinginan untuk kemudian meningkatkan daya beli. Pilihannya macam-macam Mas Leon. Dulu ada bantuan subsidi upah dan seterusnya. Ini adalah bentuknya magang. Ya. Jadi perusahaan itu posting dulu. Gitu ya. Kita kasih, ini masih fasenya posting perusahaan nih. Perusahaan membuka lowongan, tapi kita batasi maksimum 15% atau 20%. Nggak boleh dia merekrut saya, ya. Oh, karyawannya cuma 100, direkrut 1.000 orang gitu ya. Enggak, kita batasi. Persentase dari jumlah karyawan organik. Satu. Yang kedua, mereka juga harus spesifikkan posisinya apa, dan kami punya verifikator. Ya. Operator nggak ada, saya bilang operator ini lulusan SMA, SMK, kita coret. Dan deskripsinya apa. Nah, kemudian sesudah itu kita cek, oke, ya, perusahaannya juga valid, izinnya ada penunjukan resmi siapa PIC-nya, kita komunikasi di situ, udah dapat lowongan, target kita sekarang batch kedua tahun ini 80.000. Oke, kemudian baru seminggu kita minta ya lulusan fresh graduate ini untuk memilih. Dan mereka nggak perlu daftar lagi karena kita sudah dapat list yang memenuhi syarat itu siapa dari Kementerian Dikti-Saintek. Siapa yang lulus 1 tahun terakhir. Udah mereka pilih, fase ketiga perusahaan itu yang menseleksi sendiri. Gitu ya. Ya sudah berjalan, kita buat kegiatan kick off, jalan, kita monitor, dan peserta magang kita minta mengisi logbook harian. Itu kita kompilasi 1 bulan, mentornya juga menilai sudah sejauh mana peningkatan kompetensinya, baru kita transfer langsung ke peserta magang. Oh, nggak lewat perusahaan dulu. Tidak lewat perusahaan. Langsung ke ini. Ya. Berarti seleksinya pertama dari perusahaannya dulu ya. Perusahaannya apply, kalau misalnya udah lolos divalidasi, baru teman-teman pekerja yang apply, itu mereka tinggal apply lalu ada seleksi dari perusahaannya. Yes. Gitu. Jadi kami lebih kepada hub, makanya nama ininya platformnya Magang Hub, ya, Magang Hub Kemnaker. Ya. Itu apakah ada itu terbuka dari apa bahasanya lulusan apapun gitu dari fakultas ekonomi lah. Malah kita ingin sebarannya merata, gitu ya. Tapi tetap on demand ya, tergantung demand dari ininya. Dan kita juga berharap tersebar dari segi geografis, tidak ngumpul di Jakarta, yang di Papua punya kesempatan yang sama, yang di Aceh punya kesempatan yang sama, gitu. Ya. Ini berarti UMR ya Pak ya? UMK. Gitu. Ya, istilahnya sekarang kan upah minimum. Upah minimum kota kabupaten. Ya Jakarta 5,6. Ya. Dulu saya magang diberi 50.000 per hari. Tapi jadi ya. Jadi seperti Mas Leon sekarang. Jadi kalau dibayarnya upah minimum, harusnya lebih dahsyat lagi ya. Harusnya saya apply sekarang. Saya lahirnya sedikit kecepatan. Saya malah kebalik. Mas Leon punya perusahaan, buka dong lowongan magang. Waduh. Ya. Dibayarin sama pemerintah loh. Kalau misalnya lolos verifikasi. Ya. Boleh nanti tolong HR. Ya, follow up ya. Iya. Iya harus dong. Jadi konten kreator nanti Pak. Saya mendidik orang jadi kompetitor saya nanti. Bisa nanti orang ini yang mau interview Bapak tahun depan. Gitu. Enggak dong. Industri kita harus tumbuh bersama kan. Ya, setuju. Tapi kalau misalnya itu berarti yang boleh apply dari pekerja ini adalah yang 1 tahun terakhir lulus. 1 tahun terakhir lulus. Ya. Sebelum lulus pun juga boleh? Enggak, yang sudah lulus 1 tahun. Sudah lulus dan 12 bulan setelah. Kenapa ada restriction dari 1 tahun ini? Soalnya kan bayangan saya kalau misalnya teman-teman yang udah 2 tahun lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan, mungkin itu mereka yang membutuhkan juga program seperti itu. Karena memang ini kan namanya magang. Kalau magang itu skemanya memang peningkatan kompetensi. Kalau yang sudah lama lulus ya nggak usah magang lagi Mas Leon ya. Artinya dia bisa langsung cari kerja. Kami punya platform siap kerja. Disitulah hub pertemuan pencari kerja dengan lowongan kerja. Ya, nah ini yang kita kelola, Labor Market Information System. Ada lowongan sekarang udah sampai hampir 200.000 lowongan ya.
Jadi silakan masuk ke situ, jangan magang lagi begitu. Ya lulusnya udah lama masih cari magang begitu ya. Nah, upaya kita untuk mengintegrasikan platform kami dengan job portal swasta ini terus kita lakukan. Kita punya target ya berdasarkan data-data kajian-kajian harusnya ada sekitar 1 juta lowongan yang ada saat ini. Itu juga saya sebenarnya menarik kan, Bapak kan menyediakan platform untuk semacam kayak job portal yang versinya dari pemerintah gitu kan Pak. Kenapa butuh itu? Kenapa sih nggak pakai yang swasta? Kan udah ada kayak misalnya Glintsla, Jobs Dibilah yang gitu-gitu. Apa yang membedakan itu dengan yang dikelola sama pemerintah? Ya pemerintah harus hadir. Sebenarnya kalau saya ditanya, tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan itu menciptakan lapangan kerja atau kemudian membuat platform ini sebenarnya mempertemukan. Karena penciptaan lapangan kerja itu bukan di kami, itu di kementerian-kementerian teknis sebenarnya. Ya, tapi tadi kami terus melakukan kolaborasi, advokasi. Kita ingin kemudian semangat untuk hadir negara itu bersama-sama. Ya, yang sebenarnya main tugas tanggung jawab kami itu adalah yang platform ini. Nah, dulu ya sebelum ada platform orang melakukan job fair ya secara offline, ada booth perusahaan datang lowongan sekian, datanglah orang sekian ribu ngelamar. Sekarang itu sudah ada online. Ya, ini yang harus. Nah, kita tidak menghalangi swasta, gitu ya. Jadi pemerintah hadir, bahkan kalau bisa memayungi mereka. Jadi silahkan juga kita buatkan integrasi seperti apa, gitu. Ya, swasta silahkan, mereka punya model bisnis, tapi kami ingin masyarakat itu mudah. Ya, jadi bayangan saya dia akses ke kami, kemudian dia lihat lowongan, tapi bisa jadi lowongan itu diposting oleh job portal swasta, silahkan. Gitu ya, kami adalah sebagai interface-nya aja. Gitu. Ya. Nggak masalah sih. Kalau misal program magang tadi, apakah itu lebih berarti 100% alokasinya itu untuk swasta atau ada pecahan antara BUMN sama swasta? Bebas, ya, bebas. Jadi BUMN boleh, ya, kemudian swasta juga boleh. Bahkan perusahaan yang asing investasi di Indonesia yang legal itu juga boleh. Nah, tapi nanti kami batasi tentu proporsionalnya. Ya. Kalau misalnya kayak gitu, sukses matriksnya apa Pak? Apakah yang diharapkan itu adalah setelah mereka mendapatkan magang ini, mereka lanjut jadi full time kayak gitu? Not necessary. Ya, karena tadi konteksnya ini paket ekonomi. Satu, yang kedua adalah pembekalan kompetensi untuk mereka siap bekerja. Ya, dan itu win-win loh kalau saya lihat di BT ya. Saya kalau contoh Mas Leon ya, ada perusahaan even ya contoh sekarang upah minimumnya 5 juta. Tolong dong bantu gitu ya, 1 bulan latih dong mereka 5 juta. Menurut saya juga gitu ya. Bagi yang melatih, bagi perusahaan itu 5 juta itu melatih itu worth it gitu ya. Gitu ya. Jadi win buat peserta magang, buat perusahaan juga win, buat pemerintah juga. Ini cara cepat untuk meningkatkan kompetensi mereka juga loh. Gitu. Setuju. Ya. Ya. Saya kalau ada orang mau nggak saya titip anak saya sama Mas Leon gitu ya, pasti mintanya 100 juta kan? Ya 5 juta kekecilan pasti kan? Nah, ini kita nitip ke perusahaan, ya uang saku kita sebut. Tolong ajar mereka, berikan mereka exposure tentang kerja, ajari mereka yang baru mereka lulus. Bicara teori, praktek, dunia nyatanya itu begini loh. Dan ketika mereka lulus, selesai magang 6 bulan, ada yang kita kasih sertifikat, mereka itu portofolionya bukan lagi fresh graduate. Ya. Dan menurut saya ini, ya, kita harus sukseskan program ini. Menurut saya. Ya, ya. Saya sih salah satu orang yang sangat sepakat dengan program ini, sangat make sense gitu. Soalnya pengalaman saya pribadi, misalnya saya di dunia kerja pun dan waktu saya kuliah, apapun yang saya belajar di kuliah juga berbeda dengan apa yang saya lakukan waktu saya kerja gitu. Anyway gitu. Nah yang membridge itu adalah magang. Waktu saya kerja di luar kuliah itu yang paling membantu mempersiapkan waktu saat kerja. Sehingga kita harus kawal, jangan sampai magang ini eksploitatif. Ya, tapi kan zaman digital sekarang kan mereka tinggal report ke kita. Gitu ya. Dan bagi perusahaan win-nya itu juga ada fresh resources ya, walaupun tidak boleh sebagai pekerja mereka di-treat gitu ya. Yang kedua, perusahaan sesudah 6 bulan dia magang, perusahaan kemudian punya lowongan gitu ya. Kan bisa aja kan sesudah dibantu sekian, ekonominya tumbuh, bisnisnya tumbuh kan. Ya. Kemudian dia butuh rekrut yang baru. Pasti kandidatnya kan dari
yang magang lah ya. Iya. Ya biaya rekrutmen kan mahal juga, interview ini pakai headhunter dan seterusnya. Jadi Iya. menurut saya sih ya hopefully tujuan ini bisa kita capai lah. Iya. Ya. Saya ke section terakhir nih. Ini section yang saya namakan advice menteri. Wow. Saya mau minta advice. Soalnya kan perjalanan karir Bapak bisa dibilang sangat baik lah gitu. Dari akademisi sekarang mungkin kalau misalnya dari eksternal ngelihatnya itu adalah di pucuk karir, tapi kalau misalnya teman-teman yang tahu sebenarnya kalau misalnya secara finansial mungkin mengalami penurunan ya. Misalnya karir sebelumnya udah lebih di atas gitu kan. Kalau misalnya dari job title iya, tapi kalau misalnya penghasilan kayak mendingan di pekerjaan yang sebelumnya gitu. Sebagai konsultan ya. Sebagai konsultan. Konsultan, sebagai guru besar ya. Betul. Nah makanya yang saya pengen tanya itu ini kan, kalau misalnya Bapak ngeliat ke belakang, pasti kan banyak juga teman-teman yang dulu tuh sederajat, teman seperjuangan, di level yang sama, di kuliah yang sama, kerjanya juga mungkin sama. Boleh kasih sharing nggak sih Pak, kira-kira apa sih yang membedakan Bapak dengan banyak teman-teman yang lain? Kenapa Bapak bisa stand out dan mendapatkan posisi seperti sekarang? Apa yang benar yang dilakukan sama Bapak supaya teman-teman bisa ngikut gitu maksudnya? Berat nih pertanyaannya ya. Saya nggak tahu yang mana, tapi tentu kayaknya bukan satu hal ya. Kalau saya coba refleksi, saya punya value, saya harus profesional setiap saat. Itu saya belajar sekali dari profesor saya waktu S3. Ya, jadi profesor saya itu terkait dengan presentasi, itu dikomentari itu fontnya terlalu kecil. Sebelum saya ikut conference, kamu latihan dulu sama saya gitu ya. Latihan, itu suara kamu terlalu rendah, ini gini gitu ya. Dan dia memang hebat gitu ya. Saya banyak belajar dari dia. Kemudian paper gitu ya. Saya diajarkan ya, mereview profesional itu seperti ini. Bahkan suatu ketika dia berkata ke saya gini, ya Shirley gitu ya. Kita ini banyak dapat kerjaan. Jadi beliau itu banyak mereview paper-paper which is itu sebenarnya free ya, tidak ada honornya. Karena kita itu bekerja profesional kata dia. Jadi selalu usahakan tampil yang terbaik ya. Jadi ketika melihat itu, jadi kalau beliau melihat ada kayak begini nggak mau baca ya. Jadi hasil begini aja banyak typonya, banyak salahnya, siapa yang mau menilai begini? Itu satu kalau menurut saya sih begitu ya. Dan saya berusaha mempertahankan value itu, makanya kemudian jadi konsultan ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau bahasa itu repeat order ya. Jadi selalu saya selesai, nextnya itu orang minta tolong A, minta tolong B, C gitu ya. Karena selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Kemudian yang kedua, saya juga punya prinsip itu Mas Leon, saya harus belajar dalam ya every day should be counted gitu ya. Ya sebagai sebuah pelajaran. Ya, ini yang mahal ya, walaupun mungkin salarinya tadi ya, namanya juga fasenya kita sekarang belajar untuk kemudian mengelola challenge yang lebih besar begitu ya, tantangan yang lebih berat. Dan saya banyak belajar ya, walaupun saya sudah dunia konsultan sekian banyak, I'm still trying to find out ya which the best method ya to handle this institution ya. Nggak mudah ternyata mengelola birokrasi itu. Teori kita udah paham nih, ada teori terkait performance management system ya, strategic planning, kemudian ya human capital management. Nyampe ke birokrasi, wah gitu ya. Ternyata banyak faktor-faktor. Nah, di sini saya kemudian muncul yang ketiga, itu adalah saya sebut itu sebagai human center approach ya. Ini yang menurut saya satu hal ya, mungkin gabungan soft skill dengan kemudian gabungan untuk maunya kita untuk duduk bersama orang, mendengar orang gitu ya, respect to others gitu ya. Jadi kalau Mas Leon tanya saya di kementerian ya, saya buka ya, kantor itu setiap orang boleh speak up dengan saya gitu ya. Nggak ada itu namanya ruang menteri itu keramat gitu ya, boleh datang. Dan banyak orang yang kemudian datang, Pak Menteri ini baru pertama kali ini saya ke sini gitu ya. Ya silakan aja gitu ya. Dan saya tidak bikin birokrasi macam-macam. Saya berusaha kemudian memahami mereka. Ya makanya saya cerita ke Mas Leon kan, menulis ya.
kemudian ya berusaha, kemudian apa tantangan mereka. Karena saya katakan keberhasilan saya adalah ya mungkin saya jadi menteri berapa, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun paling lama gitu ya. Ketika saya meninggalkan kementerian ini, saya bangga. Gitu. Jadi ada sesuatu yang sudah kita lakukan di kementerian ini. Itu harapannya seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya Pak Yasiril boleh sedikit jelasin nggak sih tentang perjalanannya? Kan sebelumnya kan sebagai guru besar, bisa sampai akhirnya ditunjuk sebagai menteri itu seperti apa prosesnya? Ya kalau orang bicara profesional, memang selama ini saya di dunia profesional, gitu ya. Apalagi dekat dengan ketenagakerjaan ya, kecuali buruhnya, gitu ya. Jadi memang selama ini dunia saya itu adalah dunia terkait dengan K3. Ya, ada di situ terkait dengan pengelolaan safety dan macam-macam. Tahun 2000 berapa ya, saya baru pulang dari S3 dari luar negeri, kemudian saya sempat mengantar ada mahasiswa saya yang bekerja di kementerian ini. Saya janjian ketemu tuh kosong, ketemu yuk gitu ya. Ketemuanlah kita di kementerian. Dia cerita gitu, waduh Pak, kementerian ini begini-gini. Saya waktu itu udah kepikir, kayaknya boleh juga nih kalau saya di sini gitu ya. Tapi nggak kebayang jadi menteri ya. Ya, mungkin jadi dirjen, jadi direktur ya. Karena memang bidang saya dekat gitu ya. Kan kasus kecelakaan kerja banyak gitu ya. Kasus terkait dengan produktivitas. Karena saya juga bidang saya produktivitas. Produktivitas tenaga kerja kita yang juga ya masih rendah dan seterusnya. Jadi kalau orang bertanya profesional siapa nih yang bisa ya, bukan dari partai dan macam-macam ya. Insya Allah mungkin saya masuk di list mungkin gitu ya. Tinggal ya, mungkin takdir yang kemudian kayaknya ini aja deh kali gitu ya. Ya. Tapi sebelumnya belum pernah involve dengan pemerintahan. Konsultan udah. Jadi saya udah membantu beberapa kementerian untuk menyusun Renstra. Di Kemenaker juga terkait dengan penyusun panduan, tapi memang sangat spesifik ya, terkait dengan keselamatan kerja di X apa-apa itu saya sudah terlibat sih sebenarnya. Ya. Dari ya pekerjaannya udah kebayang, sudah kenal. Ya. Dan beberapa orang juga sudah kenal kita. Iya. Ini pertanyaan saya terakhir nih Pak mengenai portfolio. Pengen tahu portfolio seorang Pak Menteri itu seperti apa sih? Apakah ada kripto, saham gitu? Wah, nggak ada uangnya ya. Bisa aja. Serius. Tapi menurut saya, hopefully saya bisa belajar dari Mas Leon. Saya tertarik dengan saham, tapi yang pertama waktunya belum sempat belajar. Dan juga kemudian nanti mungkin harus nabung dulu ya, biar uangnya bisa cukup kali ya. Tapi it's kind of new skill or future skills ya, yang mungkin kita harus belajar lah. Gitu. Apakah lebih berarti kan soalnya kan banyak orang yang juga fokus di pekerjaan itu fokusnya di obligasi, deposito, lebih ke sana atau Bapak lebih ke properti juga gitu? Saya belum sempat bisnis ini ya. Saya punya bisnis kecil-kecilan tapi belum bisa dihitung lah begitu ya. Iya. Jadi lebih kepada apa ya? Ingin mencoba. Jadi tadi learning sebenarnya. Kalau mengelola bisnis itu ya saya sebut aja kafe seperti apa sih begitu ya, kecil-kecilan. Oh ternyata complicated juga begitu ya. Walaupun saya di ITB itu pernah mengajar kuliah pengembangan bisnis gitu ya, mengajar bicara ekonomi teknik gitu ya. Teori-teorinya banyak, kemudian ya ketika kita coba praktekkan ternyata lebih kompleks ya. Lebih ke situ sebenarnya. Dan juga tidak sukses ya, berjalan so-so ya, begitulah gambarannya. Iya. Ya terima kasih ya, mungkin ada jutaan orang juga yang menunggu dan terus menanti gebrakannya Bapak, jadi nggak usah belajar tentang kripto, nggak apa-apa Pak. cukup UMR-nya aja. Gue bantuin teman-teman. Serius? Nggak apa-apa, pengusaha kan lebih sedikit gitu, jadi dimarahin lebih sedikit orangnya. Tetap, jadi semangat UMR sekali lagi, kita pemerintah wajib mensejahterakan pekerja dan buruh karena itu amanat konstitusi, dengan tetap memperhatikan ya kemampuan daya saing dari industri. Ya. Yang penting program magangnya cakep Pak.
Mohon sukses ya. Tadi buka ya lamarannya. Siap. Gratis loh, dibayarin pemerintah loh. Tolong buka banyak. Thank you so much Pak. Terima kasih.